Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Dan langsung tamu kita, langsung dong Putri Indonesia 2020, Ayuma. Still fresh ya. Aduh, akhirnya ya Mak. Setelah 2 tahun kan, lu tuh bilang minta kayak ayo yuk video YouTube gue gitu. Dari awal menang sampai koronces sampai udah kayak mau expired. Betul. Karena gini loh, kan kebetulan Ayu juga teman Eke kan, zaman dulu kita masih modeling bersama ya kan. Terus lagi persiapan Ayu, kita ketemu di Surabaya ya. Pas ada Ariska juga kita ketemu. Iya, masih ingat loh Mbak. Ingat dong. Terus ada Elvira juga, lagi kita ada fashion show, Ngana datang terus cerita, gue mau jadi Putri Indonesia kak, gini-gini. Terus gue inget banget tuh Elvira, Ariska, udah deh Nek, 2 tahun lagi, gue inget banget. Persiapin dulu olahraga, Ina itu Inggris, Ina itu disiapin. Dan puji Tuhan, alhamdulillah benar-benar disiapkan oleh Ayuma dan akhirnya dia menang. Alhamdulillah. Kita flashback sedikit gak apa-apa ya, yuk. Iya. Seberapa lama sih sebenarnya lo itu bercita-cita menjadi seorang Putri Indonesia? Kalau ditanyain seberapa lama itu kayaknya lama banget sih kak. Karena emang sebenarnya dari kecil aku ngeliat di TV ya mungkin 5 tahun, 6 tahun lah ya. Ngeliat kayak siapa sih anak kecil yang suka Barbie, terus princess, ngeliat yang pakai mahkota di TV dada-dada. Wow, it's like I'm the queen gitu. Ya. Pengennya gitu waktu kecil. Terus makin besar ngikutin apa sih ternyata Putri Indonesia itu. Oh ternyata value-nya gini. Oh ternyata nilai plusnya tuh gini. Oh ternyata jadi putri juga nggak gampang gitu kan. Ngeliatnya kayaknya wow asik banget gitu aja. Tapi ternyata memang butuh proses untuk mendapatkan. Wow, jadi kita mulai dari proses tersebut ya. Jadi 5 tahun Ayu bercita-cita ingin menjadi seorang putri Indonesia. Lalu kan awal-awal kan lo langsung masuknya itu jadi seorang model kan Nek. Gue ingat lo menjadi salah satu model yang dilihat karena dari Surabaya ya datang ke Jakarta dan tinggi banget. Dan lo tuh dulu masih lugu banget, gue inget banget. Amin, iya. Sekarang udah gak lugu kak? Enggak. Karena awal-awal tuh Ayu tuh kayak bener-bener ya maksudnya masih memang sopan banget, yang ya sopan kakak gitu. Senior ya. Terus kayak ya udah diem gitu loh, say masih lugu-lugu main Jalita. Dan kamu tuh di Jakarta kalau nggak salah modeling tuh di pas umur berapa? 15-16 ya? 14. Oh di Jakarta 15. Iya, aku ingat banget karena Ayu itu salah satu model termuda dari Surabaya dan datang ke Jakarta menjadi salah satu model yang termuda dan tinggi. Gue jadi kayak, aduh umur gue jauh banget sama dia, beda 7 tahun. Dia tinggi banget, makan apa sih bu? Gitu. Kan itu jadi kayak ada jiwa-jiwa saing ya, kayak aduh ntar gue lengser nih say, udah tinggi-tinggi juga seberapa ya kan? Gitu ya Mak ya. Emang dari dulu gak ada apa-apanya sih jadi model ya say. But anyway, pada Basweng udah dong nih Allah mempersiapkan itu kira-kira berapa lama sampai akhirnya di tahun 2020 join Putri Indonesia? Jadi sebenarnya udah ikut tahun 2017. Jadi emang 2017 itu ikut di sana aku first runner up Kak Jawa Timur. Karena memang belum dewasa lah ya, mungkin belum mateng, belum oke lah untuk berangkat ke nasional. Memang banyak yang harus belajar lagi, benar-benar harus dimaksimalin. Mungkin itu emang waktu Tuhan ya. Dari awal pun juga mamaku tuh selalu bilang kayak, mama tuh lebih bangga kalau kamu ikut udah sarjana. Kalau waktu opening number tuh ya kan, bukan mahasiswa hukum tapi sarjana hukum. Jadi jujur. Emang pas waktu ternyata sarjana ikut lagi menang gitu ya kan. Jadi emang doa ibu tuh segalanya sih. Betul. Memang harus mengikuti waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kayak curhat yang lain itu. Jadi kan lo memenangkan di Jawa Timurnya, baru bisa ke nasional. Jadi sebenarnya kalau misal buat teman-teman yang sekarang lagi ikutan tuh, aku ngeliat kan kamu lagi ke beberapa kota-kota lagi muter-muter tuh. Jadi kalau even though kayak runner up, first runner up, second runner up, masih boleh ikut lagi di next year-nya? Boleh. Jadi yang aku tahu nih ya, sorry kalau salah, emang kita tuh boleh ikut mau berapa kali pun sampai kita tuh berangkat ke nasional. Tapi once udah di nasional, it's once in a lifetime.
chance. Jadi maksimalkan, kalau menurut aku ya, maksimalkan di saat ikut itu yakin untuk tanding di nasional. It depends on your option ya, what your goals gitu. Kayak kalau aku dari awal goals ikut bukan cuma mau ikutan, emang ikut mau menang. Mau menangnya pengennya mahkota Borobudur gitu ya kan. Jadi emang jangan sampai ikut tapi nanggung. Ternyata aku harus diet dulu nih. Ternyata aku tuh masih giginya kurang rata atau apa gitu. Semuanya harus dirapihin dulu, dipersiapkan dulu. Matang-matang. Aku ingat banget 2017 itu emang I was more heavy ya, yes. more curvy ya, Shemot. Ini kalau gue jadi ketularan bancinya keluar asli ya kan. Jadi waktu 2017 memang ada progres banget. Dari 2017 ke 2020 memang aku melihat sosok Ayu tuh berbeda. Sekarang. Jadi yang dulu dan yang sekarang. Lalu, jadi ya memang ikut itu jangan tanggung-tanggung, harus tahu goalsnya apa dan targetnya apa, itu dipersiapkan semuanya. Jadi jangan sampai sekali kesempatan itu sia-sia. Lalu setelah lo menjadi seorang putri, ya, lo menang sesuai ekspektasi lo gak sih? Tapi impian lo menjadi seorang putri. Akhirnya lo menjadi seorang putri sekarang nih, hari ini, itu sesuai dream lo betul. Benar. Tapi setelah lo menjalaninya gimana, Say? Oke, jadi sebelumnya first pasti aku mau ngucapin terima kasih kepada PT Mustika Ratu, Yayasan Putri Indonesia yang sudah mewujudkan mimpi aku nih, yang sudah memilih aku menjadi Putri Indonesia. Kalau ditanya sesuai ekspektasi atau enggak, lebih ke aku dari awal memang udah dekat sama Kak Elvira kan. Dan dia emang udah ngajarin aku dalam arti, yuk jadi putri tuh gini gitu, apa segala macam, enaknya nggak enaknya itu segala macam aku udah diajarin dan emang itu udah di dalam hati dan pikiran aku gitu loh. Yang akhirnya sudah dipersiapkan ya. Jadi jangan sampai yang ABCD yang tidak sesuai dengan harapan kita, akhirnya malah jadi kayak ngediva atau apa gitu kan. Itu semua aku udah tanamkan ke diriku sebelum ikut lomba. Jadi mungkin ekspektasi aku sih, menurut aku sejalan dengan apa yang udah diinfoin Elvira. Tapi mungkin ekspektasi itu berbeda dengan ekspektasi orang-orang di luar sana. Ya kan, karena mereka tidak tahu, mereka hanya melihat Putri Indonesia itu ya sosok beauty queen yang cantik, tinggi, pintar kayak gitu, enak segala macamnya. Enggak, tapi justru kita itu yang melayani. Kalau selalu itu kan quotes-quotes yang udah dibilang sama senior juga, kita tuh melayani bukan dilayani. Jadi memang asik iya, senang iya, tapi capek atau ada beban segala macam tuh pasti ada. Dan jadi makanya buat teman-teman yang emang ikut Putri Indonesia, make sure what you're looking for. Jangan sampai kalau sampai kejadian nih jadi putri daerah mana atau apa nggak sesuai ekspektasi, akhirnya behavior kita tidak bisa menyesuaikan itu. Dalam dan bijak ya, Say. Lalu ya, apalagi nih itu ya nih Kak. Iya, makanya ada di curhatan hamba ini ya kan. Nah, tadi kan lo bilang sendiri kan sesuai ekspektasi dari orang di luar sana. Memang apa sih ekspektasi orang di luar sana yang selalu dibicarakan gitu? Ayu ABCD apa? Kalau yang bisa aku tangkep ya, ekspektasi orang menjadi putri itu kan pasti fasilitasnya wow gitu ya, tiba-tiba pokoknya paling hebat, paling pintar, kalau ditanya apa aja harus tahu karena Putri Indonesia tuh orang paling pintar sedunia gitu kalau mohon bisa. Maaf, ya dia kan? Google gitu. Jadi itu sih mungkin ekspektasi orang yang ternyata salah. Kita tuh juga manusia biasa, kita tuh juga belajar dan kita itu tapi mau untuk belajar. Dan itu paling penting. Itu, kita tuh orang yang masih mau belajar dan kita itu ingin memberikan yang terbaik sebagai orang yang dikatakan merepresent Indonesia. Ya, right. Seluruh wanita Indonesia. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, guys. Kan? Lalu apa sih arti crown untuk seorang Ayu? Arti crown setelah
akhirnya mendapatkan nih. Iya. Cerita lucu aja ya, jadi kesannya kayak dari dulu pingin gitu ya. Aku tuh sampai ngeprint Kak foto. Kadang aku tuh dari dulu kan emang udah banyak pageant lovers yang nyuruh jadi putri. Iya, pokoknya ada pendukung kamu Iya, deh, banyak kan. Dari dulu mereka itu udah ngeditin foto pakai mahkota, ya kan. Itu aku print tau gak sih di rumah. Aku liatin tiap hari, The Power of Attraction yang kayak aku selalu cerita. Aku liatin bahwa sebegitu besarnya keinginan aku sampai di titik ini. Pas waktu udah dapet di apartemen ya kan ditaruhnya di rumah Shay, bukan ditaruh di kantor ya kan. Ditaruh di rumah, jadi kalau pas nganggur pakai baju tidur, buka box, pakai kayak gini ya rasanya. Akhirnya udah dapet tuh udah kayak mainan sendiri tau gak sih. Jadi itu yang mungkin akhirnya gini loh rasanya kalau udah dapet ya. Penantian aku bertahun-tahun gitu. Jadi apa sih arti mahkota bagi aku tuh benar-benar sebuah tanggung jawab yang besar. Karena di saat kita tuh terlena, kita itu orang yang bisa dibilang ya public figure ya kan, kita tuh gerak-geriknya itu benar-benar dicontoh oleh masyarakat hal-hal yang positif. Jadi artinya kayak kita tuh nggak boleh mengeluh, kalau aku boleh bilang. Jadi orang yang mendapatkan mahkota tuh orang yang harus nerimo, legowo, melakukan suatu kerja atau tugas itu memang dari hati, memang itu panggilan hati dan itu pilihan dirimu. Jadi jangan sampai membawa nama mahkota ini tapi penuh komplain atau dendam atau lelah yang malah akhirnya dibuatnya nggak ikhlas gitu loh. Karena kan pakai mahkota mau nggak mau tiap kali udah pakai kita harus tersenyum, kita mau dilihat orang, mau kita mau capek atau sedih atau apa, dilihatnya tuh harus happy. Bagaimana sih public figure ibu ya kan? Apalagi Ayuma itu benar-benar kayak dilihat gerak-geriknya sebagai Putri Indonesia 2020 bukan hanya 1 tahun sayang, tapi 2 tahunan. Welcome. Jadi karena pas banget Ayu ini kan memang menjabatnya itu pas banget setelah itu tuh langsung koronces ya kan, yang harusnya dimana Ayu itu akan terbang ke seluruh Indonesia ya kan. Sebelumnya kan harusnya begitu kan, tugas-tugas gitu. Mungkin karena adanya corona jadi agak menghambat pekerjaan yang harus para putri lakukan gitu kan. Dan terbukti bahwa MU kemarin juga agak mundur gitu, penuh ketidakpastian. Betul. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah Ayu bisa terbang untuk MU. Sungguh puji Tuhan bahwa semua itu berjalan lancar di saat kita semua juga takut ya kan, di saat kita semua tuh juga menjaga kesehatan itu bukan untuk diri kita tapi untuk seluruh masyarakat yang ada di dunia gitu loh. Iya. Jadi berjalannya dengan Miss Universe itu lancar, memang sebuah puji Tuhan, alhamdulillah yang nggak akan pernah terlupakan gitu. Kesannya kayak orang mau prepare itu bedanya ya kak. Mungkin kita kalau biasanya menang, 7 bulan preparation langsung ke sini, berarti di bulan ini badannya gini atau apa step-stepnya udah ada. Di saat waktu aku kan jadi kayak nggak tahu nih waktunya diundur atau berarti ini udah ready mundur lagi, udah ready mundur lagi. Jadi pasti ada yang namanya mood itu naik turun kan. Iya. Not only me, maybe all the things. Yes. Itu pasti. Bersiapin semuanya. Even pageant lovers pun juga kan udah kayak nggak sabar kapan lebaran pageant. Yang go deh. Jadi itu tuh mundur beberapa kali kan. Akhirnya Ayuma terbang ke US. Gimana sih dong ceritain karantina di internasional? Gue seri banget tau, padahal gue tuh yang udah excited banget teleponan sama Ayu, Buba, Rina. Kita mau nonton Ayu. Udah beli tiket ya kan. Sudah, ini yang bikin pertama loh. Jangan sedih. Langsung semuanya rebutan kok. Pet Go udah bisa dapet, ini gimana ceritanya ya? Jalur dalam Shay. Ayo cepetan, capcus, beli itu sekarang, capcus. Karena kayak, maksud gue kan, kapan lagi gue punya teman sendiri yang menjadi sama Putri Indonesia dan ke MU men. Gue pengen banget nonton, tapi gara-gara karantina bencong. Jadi maaf ya, emosi. Paham kok kak, emosi. Iya. Tapi kan harus ada kerjaan lagi, jadi kayak ada tanggung jawab yang lain lagi. Gue kesel banget, jadi kayak yang
nggak boleh begitu aja langsung Eka bikin nobar ya kan, dicobain jauh sampai ke rumah Eka gitu. Lalu tapi penasaran deh gue, kan gue ngatin tuh kesibukan Anda di situ kan, yang pokoknya setiap hari gonta-ganti baju gitu. Itu semuanya sendiri tuh saya persiapan lo di sana sendiri, mau make up, mau rambut, ganti baju, setrika, apapun itu semuanya sendiri di sana. Jadi memang selalu tetap keep in touch sama semua tim yang ada di Indonesia ya tentunya ya. Tapi selama di sana harus sendiri, karena ya emang gak akan ada yang bantuin kan. It's a competition, you lose. Oh wow, you win. Tapi ada cerita seru nggak sih, kesulitan drama apa aja, siapa yang paling deket dan yang tidak? Mukanya Evil ya iya dong, kan cruel. Jadi kalau ditanya yang paling dekat, emang pasti roommate aku satu India, sama yang kedua itu Jepang. Karena kita udah ketemu duluan di Houston, waktu itu kita ambil training ternyata barengan. Kita nggak even tahu kalau ada sih satu sama lain gitu. Jadi emang aku dekat sama mereka berdua, terus juga masih Kosovo, sama banyak lah yang lain-lain tuh juga aku dekat. Tapi kalau yang dekat dibilang musuhan gitu nggak ada. Malah itu yang aku katakan, puji Tuhan ya, alhamdulillah setiap orang selalu kalau cerita tuh yang cerita-cerita dari PL kan, atau senior gitu ya. Kompetisi itu, hati-hati sepatu hilang, ada yang dicuri, ada yang apa. Every time aku belajar itu selalu banyak yang kasih ingetin ke aku. Aku ingat banget selalu bilang, orang baik ketemu orang baik. Dan itu aku percaya, niat kalau kamu baik, insya Allah niat kamu tuh baik. Jadi di sana aku nggak ada drama-drama yang terjadi pada diriku. Gitu, yang kayak dari sepatu hilang atau apa-apa itu sampai aku dari teleponnya, jangan lupa dikunci kopernya apa-apa. Aku ya nggak segitunya banget, karena aku percaya ya Allah yang jagain. Dan kalaupun emang ternyata itu waktunya hilang, itu waktunya hilang gitu. Karena aku percaya kalau niat kita baik ya akan terjadi baik. Kalau kita takut-takut juga ya itu malah akan yang terjadi. Ya kayak law of attraction again. Ya pasti baca bukunya Secret deh ya Bu ya. Again. Karena aku juga begitu. Aku baca buku itu gitu. Dan kalau pengalaman yang paling yang aneh-aneh itu ada sih, yang nasional kostumnya dipatahin. Itu ada, dia nangis sampai untuk menyebut negaranya, sampai akhirnya waktu dia tampil itu benar-benar nggak pakai yang gede-gede di belakangnya gitu. Entah itu sayang, entah itu apalah itu. Jadi itu terjadi ternyata begitu. Tapi I don't know itu coincidence atau tidak, kita nggak tahu. Dan look favorit selama karantina lu sebenarnya yang mana sih, Nek? Kalau aku look favorit, salah satunya yang aku inget banget yang baju kuning tuh. Itu look favorit semua pageant lovers ya. Terus karena kayak kulit eksotis itu tuh nyala. Iya kan. Itu cuttingan-cuttingannya emang sengaja custom, yang itu custom, bukan yang ambil aja gitu. Terus apalagi ya, final dong. Sama preliminary, terus komodo. Keren banget gue. Itu beneran bawa kayak peti mati loh Kak, ukurannya. Even bigger I think kan. Karena pas gue anterin lu kayak nggak ada, gue ngeliat udah masuk. Dirimu datang tuh sudah masuk. Iya, tinggal yang gampang-gampangnya. Karena itu dikirimnya lewat belakang, nggak lewat. Iya betul. Nggak lewat. Penasaran deh gue. Bayar excess baggage-nya berapa sih? Jangan tanya. Ayo dong, aku nanya. Jadinya aku nanya. Jadi alhamdulillah pas waktu berangkat itu kita dibantu sama Kementerian Perhubungan. Jadi itu kalau dibilang katanya sih rezeki anak soleh ya Kak. Jadi emang aku cari-cari sport dan segala macam, aku kejarin itu semuanya, yang berangkat dapat. Terus kan nyampe ke Houston, Houston ke Florida itu emang sini nggak pernah bahas ya, pinter loh dia nanya yang aneh-aneh gitu ya. Karena kan juga anak traveling ya, gue mikir itu access baggage berapa duit, say. Kalau yang dulu kan harus bayar sendiri, Ariska harus bayar sendiri. Semua bayar sendiri kalau ekstra, mostly ya. Tapi ini membawa negara, membawa Indonesia, harusnya orang-orang yang mendukung yang negara Indonesia harus didukung dong ya kan.
Terus waktu Houston ke Florida itu memang jadi yang aku dapat itu harusnya dari Kemenhub itu PP. Ternyata vouchernya itu berangkatnya aja. Terus habis gitu dari Houston ke Florida emang nggak dapat karena emang dibilang kan Houston training nih. Jadi emang pribadi ya kalau emang mau terbang. Itu aku akhirnya cover sendiri, ternyata ya nggak mau rugi dong kan, tetap pintar cari sponsor. Pas waktu di sana itu dapat bantuan, akhirnya aku sepik gitu kan ke KJRI yang ada di Houston. Aduh, alhamdulillah mendapatkan bantuan lagi, jadi untuk dari Houston ke Florida tercover. Terus waktu pulang ya karena tadi itu awalnya miskom yang dari Kemenhub harusnya mereka PP, ternyata pulang itu jadi dari Florida ke Jakarta itu dari yayasan. Alhamdulillah. Kalau dihitung-hitung sebenarnya ke Amerika lumayan oke sih ya harga ekstra bagasinya daripada ke Europe. Karena aku sempet cek dulu waktu jihan itu apa segala macam itu aksesnya itu per kilo. Kalau US itu per koper, which is more cheaper. Tapi aku dulu awalnya takut itu si Komodo. Karena kan dia extra size ya, bukan yang normal size. Ternyata ya aman dah pokoknya, rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh ya. Lo kan pergi kompetisi itu sendiri, ya kan, di cover. Tapi kan pada saat nyampe kita juga butuh mobil nih untuk ke hotel. Oh enggak, jadi kalau dari ya itulah kita namanya Indonesia ya. Jadi kita keindonesiaannya tuh sangat kuat, Bhinneka Tunggal Ika, bersatu lah pokoknya kita. Jadi dari KJRI itu jemput. Jadi dari Houston, turunnya untungnya di Houston itu emang ada KJRI. Di situ dijemput sama orang Indonesia. Pulang balik ke airport juga dianterin sama mereka dari tempat aku training. Apa yang merinding lah, aku tuh bener deh nasionalisme banget ya sih. Sorry, itu cuma lo doang atau memang sebelumnya juga? Sebelumnya juga yang pasti di mana itu ada KJRI bus atau KJRI itu pasti akan disupport. Pasti yayasan juga selalu menghubungi dari negara masing-masing tiap kompetisi. Alhamdulillah. Jadi dari kalau kita landing di Florida udah langsung sama mereka. Oh wow. Sama Miss Universe. Ya. Aduh seru banget ya Say. Terus nih Say, kita lanjut lagi. Menurut Ayu yang menjabat sebagai Miss Universe zaman kamu bagaimanakah? Menurut aku she deserve it. Ya karena every woman yang in that competition I believe they deserve it. Dan itu adalah keberuntungan dia di sana. Karena kalau yang kita selalu diajarin di kelas lah ya, ada dari Paula sendiri yang ngisi, in every competition there will be someone who lose and someone who win. It's just somebody's destiny. And we are all there to cheers up each other, every woman. Dan it's true, it's always in every competition kayak Putri Indonesia pun, it's somebody's destiny. Iya kan? And kalau kita emang mengikuti kompetisi itu dengan benar, bahwa beauty pageant now itu adalah untuk woman support woman, empowering woman, ya kan? If you really look for that true meaning, ya you will know the true meaning gitu. Jadi emang bagi aku dia juga deserve, dia juga emang totalitas ya. Dan kayak semua orang juga happy kan selama dia menang, itu bukan yang kayak wow ada drama-drama apa di belakang. No. Gitu. Oke, mungkin gue doang yang gak happy ya Say. Kenapa? Kalau kita yang menang ya iya dong. Iya dong. Allah gitu kan. Indonesia gitu. Iya, ada gue kayak gini. Aduh keren banget, kenapa sih gitu. Ya gitu. Gimana bisa sampai ke Seba? Oh my god. Wow, itu sih juga beyond expectation sih Kak. Karena memang dari awal aku model, siapa sih yang nggak kenal Seba gitu kan. Dan it's one of the legend in Indonesia gitu. Yes, a living legend. Iya, it's my honor. So for real itu it's my honor. Ternyata Koseba yang sebelumnya itu nggak seberapa into that, ternyata benar-benar kasih support 100% guys. 100% support. Jujur aku sampai merinding. Kayak aku pun juga merasa for real, aku nggak merasa kayak beneran nih Kak gitu ya kan. Tapi di sisi lain pun juga aku berterima kasih banget nih sama
Cediana karena memang mau gimana pun juga keren banget komodenya. Ya, have a place in my heart. Dari awal aku udah bilang kayak aku mau dua-duanya. Aku nggak bisa pilih salah satu. Dan karena Cediana ini emang aku kenal dari aku kecil, fashion show di Surabaya, aku sama Kenneth anaknya Cediana itu udah jadi kayak temen banget gitu kan, segala macam. Dan Cediana tuh juga terkenal sampai di internasional juga. Betul, Cici Diana M Putri ya. Karena aku juga pakai selalu Surabaya bajunya Cece Diana ya kan. Terus aksesorisnya sekarang Lesiel. Dan komodo itu juga dari Cici Diana X Lesiel. Itu emang beyond expectation, tuh keren banget. Karena menurut gue kan Cici Diana bukan desainer kostum ya, Say. Benar. Tapi bisa bikin kayak gitu mah main bowling saya gitu. Ya kan. Itu keren banget. Kalau disuruh pilih nakos dari NTT, aku udah langsung bilang dari awal aku maunya komodo. Karena I don't know, waktu aku pertama kali visit ke sana waktu lagi karantina, itu aku ketemu komodo langsung, aku kayak wow, keren banget ya, kayak ada kliknya gitu loh kan. Apa sih yang berbeda setelah selesai Miss Universe untuk kelas sendiri? Gaun Stardust bakal dipakai nggak sih? Gaun Stardust, gue yang pakai. Iya. Makasih. Thanks Kak.